Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Keheningan mutlak menyapu area lelang saat semua orang saling memandang. Sebelum tatapan mereka beralih ke Songtai yang tampak menyendiri di atas panggung lelang. Meskipun kota Wanxiang diperintah oleh sekte super dan hukum kota berada di bawah yurisdiksi pengawasannya, semua orang tahu bahwa bagaimanapun juga ada banyak individu arogan dan pantang menyerah yang berkumpul di kota semacam ini, dan oleh karena itu, konflik pasti akan muncul. Tidak peduli seberapa ketat yurisdiksi tersebut, berkenaan dengan situasi seperti ini para pengawas biasanya menutup mata mereka. Belum pernah ada yang mendengar tentang pengawas yang melarang pertempuran di kota sebelumnya. Dan dengan demikian, ketika penonton mendengar Songtai mengatakan bahwa pertempuran akan dilarang di kota Wanxian hari ini, mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Apakah alasan larangan itu semata-mata karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk? Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi yang sangat aneh. Segera setelah itu mata mereka menatap Feng Chang dengan sedih, yang sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang tahu bahwa Songtai menargetkannya. Dengan demikian, Lindong sedikit terkejut dengan perbuatan Songtai. Jelas dia tidak berharap Songtai mengatakan hal seperti itu. Setelah beberapa saat dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini agak menarik. Tampaknya penjualan Lindong dari 3 pil penyeberangan bencana telah mendapatkan bantuan dari Songtai. Saat ini ada ekspresi kaku di wajah Mulin dan rekan-rekannya juga. Mata mereka tidak bisa menahan ekspresi tersenyum. Hahaha, Songtai, jangan memaksakannya. Di bawah banyak tatapan, Feng Chang yang meludahkan darah karena marah akhirnya membalikkan tubuhnya. Karena kedengkiannya wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia menatap tajam ke arah Songtai. Jika bukan karena ketakutan yang dia miliki akan identitas dari Songtai, dia pasti akan menyerang yang terakhir. Songtai, meskipun kau adalah pengawas dari kota Wanxiang, kau tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Jika ini dilaporkan kembali ke sekte super, mari kita lihat bagaimana kau memperhitungkannya. Ucap Meng Lie dengan dingin berteriak saat dia berdiri dari tempat duduknya. Aku adalah pengawas kota Wanxiang, dan aku yang membuat peraturan di sini. Jika kalian tidak puas, jangan ragu untuk melaporkanku ke sekte super. Wajah Songtai tetap acuh tak acuh. Dia melirik duo Feng Chang dan melanjutkan dengan jelas. Namun sebelum perintah dari sekte super tiba, aku masih mengendalikan tempat ini. Jika kalian melanggar aturanku, aku memiliki hak untuk mencabut kualifikasi kalian untuk memasuki perang 100 kekaisaran. Ucap Songtai dengan suara yang dalam. Ketika mendengar kata-kata Songtai, wajah Feng Chang geram saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Awan Angin juga memiliki orang-orang dari sekte super wilayah Suan Timur. Jangan memaksa keberuntunganmu. Aturan telah ditetapkan dan kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Ketika saat itu tiba, aku juga bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Jawab Songtai dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Bajingan! Tubuh Feng Chang gemetar karena marah sementara matanya diwarnai dengan sedikit warna merah. Namun dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tidak peduli apa, dia tahu bahwa Songtai adalah pengawas kota Wanxiang dan dia memiliki otoritas tertinggi di sini. Satu kata darinya dapat menghapus kualifikasi kerajaan untuk mengikuti kontes. Meskipun kekaisaran Awan Angin memiliki dukungan yang sama, air dari jauh tidak dapat memadamkan api di sini. Jelas tingkat disiplin dari Feng Chang agak tinggi. Di bawah situasi yang menyebalkan seperti itu,
dia masih bisa secara bertahap menahan amarah di dalam hatinya. Namun niat membunuh di matanya begitu padat, sehingga praktis akan menembak dan terwujud. Dia dengan keras memutar kepalanya dan menatap Lindong dengan kebencian yang pahit. Lindong, jangan berasumsi bahwa aku akan mengabaikan masalah ini. Jika dia ingin melindungimu di kota Wanxiang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kami akan memasuki zona inti untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran dalam 2 hari. Begitu kau meninggalkan kota Wanxiang, bahkan dia tidak akan berani ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Pada saat itu, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung kekaisaran awan angin. Suara dingin Feng Chang dipenuhi dengan niat membunuh saat itu bergema di seluruh area lelang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Tampaknya Feng Chang tidak akan membiarkan Lindong dan rekan-rekannya untuk pergi. Jelas bahwa Song Tai ingin membantu Lindong. Jika dia ingin melindungi Lindong di kota Wanxiang, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun perang 100 kekaisaran dimulai dalam 2 hari. Ketika saat itu tiba, Lindong pasti akan berpartisipasi dalam perang. Dan ketika dia melangkah ke dalam perang, hal pertama yang akan dia temui adalah murka dari kekaisaran awan angin. Pada saat ini jejak kedinginan merembes keluar dari mata Lindong saat dia menatap kembali mata merah dari Feng Chang. Setelah beberapa saat, Lindong menyeringnya dan menjawab dengan suara lembut. Karena kau tertarik, kami akan bermain denganmu. Kebetulan aku sangat tertarik dengan harta karun jiwa surgawi milikmu. Setelah membunuhmu, aku masih bisa menyimpan pil nirvana dalam jumlah besar. Lagi pula ini kesepakatan yang cukup bagus, ucap Lindong sambil tersenyum. Hahaha, harta karun jiwa surgawi ada di tanganku. Jika kau punya nyali, datang dan ambil dariku. Aku akan menunggumu. Feng Chang sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Tampaknya kata-kata arogan Lindong telah memprovokasinya secara signifikan. Dia menatap gelap pada Lindong sambil memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan. Namun aku menantikan hasilnya dalam 2 hari. Jika lidahmu masih tajam seperti saat itu, aku benar-benar harus mengakui karaktermu yang pantang menyerah. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Feng Chang tiba-tiba melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan niat membunuh yang meluap-luap. Meng Lia juga berdiri dan dengan cepat menyusul. Saat dia pergi, dia melihat dengan mengejek dan kejam pada Lindong dan rekan-rekannya sambil membuat tindakan menggorok di tenggorokannya. Niatnya jelas seperti siang hari. Setelah Feng Chang dan rekan-rekannya pergi, suasana di area lelang besar akhirnya sedikit mengendur. Banyak tatapan terus menembak ke arah Lindong dan rekan-rekannya. Beberapa dipenuhi dengan simpati sementara yang lain dipenuhi dengan kegembiraan atas kemalangan mereka. Kedua jenis tatapan itu mengandung sedikit antisipasi. Sepertinya mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran epik dan ganas pertama dalam 2 hari ketika perang 100 kaisaran dimulai. Dalam 2 hari, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat, kerajaan super ataukah kuda hitam Lindong. Orang yang sombong. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Xiao Dou terkekeh ketika dia dengan bersemangat menyaksikan kerumunan lelang yang surut. Ayo pergi, saatnya membuat beberapa persiapan ketika kita kembali. Karena tantangan telah dikeluarkan, kami secara alami akan menerimanya. Lindong tersenyum, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Meskipun Feng Chang telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini dan kemampuan bertarungnya akan sangat meningkat, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Song Tai. Meskipun Feng Chang ingin menyelesaikan masalah di tempat dan Lindong tidak keberatan, dia akan dengan senang hati menerima 2 hari persiapan lagi karena itu dia menghargai bantuan Song Tai. Sehubungan dengan sikap hormat Lindong, Song Tai hanya melambaikan tangannya. Segera setelah itu dia berbalik ketika suara yang hanya terdengar oleh Lindong diam-diam terdengar di tempat itu. Lindong,
Hanya ini yang bisa aku lakukan. Pertempuran 2 hari kemudian akan tergantung pada kemampuanmu. Setidaknya, Feng Chang dan rekan-rekannya tidak akan berani melakukan apapun padamu dalam 2 hari ini. Kau dapat membuat persiapan dengan damai." Setelah mendengar suara ini, Lindong menyeringai dan mengangguk dengan ringan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia meninggalkan pasar lelang dengan Xiao Dao dan yang lainnya mengikutinya. Mulin menyaksikan sosok-sosok yang telah menarik perhatian semua orang pergi dan tidak bisa menahan tangis saat dia dengan lembut berkata, Aku awalnya percaya bahwa Kekaisaran Bulan dan Kekaisaran Awan kami akan memperebutkan lelang ini. Aku tidak pernah berharap kita menjadi penonton pada akhirnya. Lindong benar-benar tahu bagaimana merebut pusat perhatian. Aku khawatir mereka akan mendapat masalah 2 hari kemudian. Muhan Yue sedikit mengerutkan alisnya yang hitam pekat dan berkata, dia tahu bahwa Lindong dan rekan-rekannya cukup mampu. Tetapi Kekaisaran Awan Angin sangat ganas dan tangguh. Selanjutnya, mereka telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini. Ini memang merepotkan. Berkenaan dengan fakta ini, bahkan Mulin yang biasanya memiliki harapan tinggi terhadap Lindong menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian menghela nafas. Saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Kekaisaran Awan Angin sangat kuat. Aku bahkan tidak tahu apakah Lindong dan kelompoknya dapat melewati cobaan ini. Setelah mengatakan ini, Mulin jelas tidak ingin berbicara lagi. Dengan lambaian tangannya dia meninggalkan pelelangan bersama anak buahnya. Meskipun kota Wanxiang sangat besar, berita tentang apa yang terjadi dalam lelang menyebar ke seluruh kota dalam waktu setengah jam. Segera suasana seluruh kota menjadi mendidih. Siapa Kekaisaran Awan Angin? Mereka adalah kekaisaran super yang mendominasi kota Wanxiang. Meskipun pertempuran di antara 4 kerajaan super besar tidak pernah berhenti di kota Wanxiang, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin adalah yang paling cukup kuat. Kekaisaran Awan Angin mungkin memiliki reputasi yang mengesankan. Tetapi pada saat yang sama, Lindong yang menerobos masuk ke tempat kejadian juga bukan individu tanpa nama. Meskipun dia berasal dari kerajaan peringkat rendah, dia masih mampu mengalahkan banyak kerajaan peringkat tinggi. Faktanya dia bahkan sendirian mengalahkan pasukan gabungan dari 3 penguasa wilayah barat laut. Selanjutnya dia juga mendominasi 2 dari 4 warisan sekte misterius dan bahkan menekan 2 praktisi elit kekaisaran Gan besar. 3 dari 4 peringkat teratas di monumen Nirvana di kota Wanxiang juga dimonopoli oleh Lindong dan teman-temannya. Dalam 1 hari, Lindong secara sah memperoleh peringkat pertama dari kategori bumi dengan mengalahkan Luotong, mantan peringkat 1 pada tahap 4 Yuan Nirvana. Berbagai pencapaian ini sudah cukup untuk membuat siapapun melupakan identitas kekaisaran peringkat rendahnya. Jadi ketika semua orang tahu tentang pertempuran antara Lindong dan Feng Chang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong dan rekan-rekannya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sebaliknya orang-orang berada dalam antisipasi. Jika antisipasi yang biasanya muncul karena situasi yang seimbang, terbukti bahwa di mata semua orang, kekaisaran peringkat rendah Lindong sudah memiliki reputasi yang setara dengan kerajaan super ini. Secara alami, reputasi ini harus dibenarkan oleh hasil pertempuran sengit dalam 2 hari. Jika Lindong mengklaim kemenangan, namanya akan menyebabkan ledakan di seluruh medan perang kuno. Jika dia kalah, reputasi ajaibnya akan berakhir. Terlebih lagi pertempuran ini akan menjadi pertempuran pertama dalam perang 100 kerajaan antara kerajaan super dan kuda hitam yang sedang naik daun. Hasilnya pasti sangat dinanti. Di bawah antisipasi orang-orang, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Sinar matahari pagi mengandung jejak kesejukan saat tersebar dari seluruh langit, membungkus seluruh kota Wanxiang di dalamnya. Panas yang membara di dalam kota Wanxiang telah mencapai tingkat yang ekstrim setelah diseduh selama 2 hari. Mata semua orang sangat panas karena antisipasi. Mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka dan tiba di medan perang kuno ini, di mana persaingannya sangat ketat. Mereka semua berlatih keras di tempat ini selama setahun hanya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam perang 100 kekaisaran. Sementara seluruh kota memanas,
Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari halaman kecil di sudut tenggara kota. Itu adalah kelompok Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menyaksikan matahari yang panas di langit. Terlihat senyum muncul di wajahnya. Dia juga telah menunggu 1 tahun untuk hari ini. Little Flame membawa batang logam berwarna hitam di belakang Lindong. Bayangan yang tercipta dari tubuh berototnya telah menutupi sebagian besar tubuh Lindong. Sekilas, dia memberi seseorang semacam tekanan yang kuat. Berdiri di samping, Xiaodao masih memiliki sikap malas. Tampak sangat berbeda dari tekanan kuat yang dipancarkan oleh Little Flame. Wajahnya yang tampan tampak seperti setan kecil di bawah sinar matahari. Namun Sukui dan yang lainnya sadar bahwa orang ini yang pernah mereka saksikan bertarung sebelumnya adalah yang paling tak terduga di antara mereka bertiga. Sukui memberikan desahan emosional yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika dia melihat kelompok Lindong. Dari kesan pertama yang didapat dengan melihat mereka, Lindong lebih rendah dari Little Flame dalam hal ukuran, dan lebih rendah dari Xiaodao dalam hal penampilan. Selain itu, kekuatannya bahkan mungkin bukan yang terkuat di antara ketiganya. Namun orang yang benar-benar membuat keputusan di antara mereka adalah dia. Setelah tinggal bersama selama beberapa waktu, Sukui juga menyadari beberapa hal mengenai Lindong di dalam medan perang kuno ini. Dari percakapan sesekali, dia menyadari bahwa Xiaodao dan Little Flame tidak sehebat awalnya. Pada saat itu semua pertempuran di dunia luar secara pribadi dilakukan oleh Lindong, yang tampaknya paling biasa di antara ketiganya. Sukui memandang Lindong yang telah mengangkat kepalanya dan menatap matahari. Yang terakhir tiba-tiba membuka tangannya dan sinar matahari menyinari tubuhnya, memancarkan semacam panas yang tidak terkendali. Cahayanya sebenarnya bahkan lebih menyilaukan dari Little Flame dan Xiaodao di sisinya saat ini. Dia akan menjadi orang yang paling mempesona di medan perang kuno ini. Pikiran yang tidak diketahui ini tiba-tiba melintas di hati Sukui. Segera dia menoleh hanya untuk melihat bahwa Surowu di sisinya menggunakan mata besarnya yang indah untuk menatap sosok di depan. Wajah cantiknya mengandung kemerahan yang samar. Sosok itu yang telah merentangkan tangan di bawah sinar matahari memberinya perasaan bahwa dia mampu memegang langit bahkan jika itu runtuh. Perasaan semacam itu sebenarnya terlihat lebih kokoh daripada punggung kakak laki-lakinya yang telah melindunginya dari masa lalu. Sukui terbatuk dengan pelan, membangunkan lamunan wanita muda di sampingnya. Yang terakhir segera menundukkan kepalanya karena terkejut. Ujung telinganya yang halus menjadi memerah. Sukui tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah Xiaodao membantu, Surowo akhirnya mulai mengendalikan sedikit energi yang sangat besar di dalam tubuhnya selama 2 hari ini. Meskipun ada batasnya, kekuatan yang meledak tiba-tiba juga akan sangat mengerikan. Namun karakter Surowo tidak mengalami banyak perubahan meskipun kekuatannya meningkat. Sikapnya yang lembut dan lemah membuat Sukui sedikit khawatir tentang kemampuannya. Ayo pergi. Batuk lembut Sukui juga menyebabkan Lindong segera pulih. Segera sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman cerah. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari pintu, yang lain segera mengikuti di belakangnya. Gerbang timur di kota Wanxiang sudah penuh dengan orang. Massa hitam kepala manusia menyebar dari dalam kota seperti gelombang berwarna hitam. Gelombang hitam merembes kemana-mana. Ada lereng tinggi di luar kota. Tirai tipis yang sangat besar telah terbentang dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi, memanjang sampai ke cakrawala. Ketika mata seseorang melihat melewati tirai tipis, adalah mungkin untuk melihat hutan liar yang ada di dalamnya. Ada semacam aura tragis samar yang menyebar dari dalamnya. Setiap perang 100 kekaisaran akan meletus di tempat ini. Banyak kuda hitam telah muncul di sini dan mendapatkan kemuliaan di tempat ini. Namun ada juga banyak jenius yang jatuh di tempat ini dan menjadi batu loncatan bagi orang lain di jalan mereka menuju kejayaan. Berbagai kerajaan menduduki posisi berbeda di tembok kota. Yang di depan secara alami adalah 4 kerajaan super yang paling mempesona. Adegan itu menyapu seluruh area sebelum akhirnya berkumpul di area di depan Kekaisaran Awan Angin. Feng Chang berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu.
Pikirannya tidak lagi memiliki kemarahan seperti 2 hari yang lalu. Sebaliknya, dia tampak sangat gelap dan menyeramkan. Tentu saja satu-satunya hal yang tidak berubah adalah niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Cukup banyak orang yang saling berhadapan. Samar-samar mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selanjutnya, mereka semua akan memasuki area inti itu, di mana kompetisi terakhir akan dimulai. Pada saat yang sama, mereka juga akan menyaksikan pertarungan yang sensasional. Saat ini suara angin yang terbelah tiba-tiba muncul di udara sementara darah panas di tubuh banyak orang mendidih. Setelah itu sejumlah orang mendarat di tembok kota di tengah seruan yang muncul satu demi satu. Ini kelompok Lindong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah kelompok ini sementara seruan terdengar. Akhirnya mereka fokus pada sosok yang tiba-tiba muncul. Ekspresi Feng Chang yang sudah menyeramkan yang berada di depan tembok kota menjadi lebih gelap dan lebih dalam. Dia perlahan memutar kepalanya dan sepasang mata pedang dingin. Dia memutar kepalanya dan sepasang mata pedang dinginnya yang gelap seperti mengarah ke Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut kembali saat dia menghadapi Feng Chang. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes keluar dari mata mereka yang bersilangan tampaknya menyebabkan bahkan udara di atas dinding sedikit mengeras. Feng Chang membuka sudut mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang lebat. Dia mengulurkan ibu jarinya ke arah Lindong sebelum mengarahkannya ke bawah matanya tanpa ganas. Seketika lingkungan berada dalam keributan. Feng Chang ini sepertinya telah memutuskan untuk membunuh kelompok Lindong kali ini. Sebuah keganasan meresap di sekitar Little Flame saat dia melihat sikap memprovokasi dari Feng Chang. Tangannya memegang batang logam di bahunya dan memiliki dorongan untuk maju. Namun dia akhirnya dihentikan oleh Lindong dengan lambaian tangan yang terakhir. Semuanya, suara kuat yang samar tiba-tiba ditransmisikan dari udara setelah Lindong menghentikan Little Flame. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat Song Tae yang tergantung di udara. Selanjutnya, siapapun yang memiliki segel nirvana akan memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini. Namun, aku akan mengingatkan semua orang di sini bahwa seseorang diizinkan memasuki tempat ini tetapi tidak diizinkan untuk pergi. Selama seseorang memasukinya, seseorang akan menghadapi kompetisi yang paling tanpa ampun. Tidak ada belas kasihan di dalamnya dan hanya ada pemenang. Mata Song Tae yang tiba-tiba menjadi keras menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah. Wajah mereka menjadi tidak stabil. Aku pikir kalian semua harus sadar bahwa Sekte Super hanya akan melihat orang yang paling menonjol. Satu-satunya cara bagi kalian semua untuk membuktikan betapa luar biasanya kalian adalah dengan mengalahkan lawan kalian dan merebut segel nirvana mereka. Setelah kalian menyerap segel nirvana dalam jumlah yang cukup, segel nirvana di telapak tangan kalian secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu emas. Pada saat kalian benar-benar memiliki segel nirvana emas ungu, kalian akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirvana dan menarik perhatian sekte-sekte super itu. Lindong memfokuskan matanya. Tidak terduga bahwa perang 100 kekaisaran ini begitu keras. Seseorang harus merebut segel nirvana dari tangan orang lain jika ingin maju ke peringkat emas nirvana. Ini mirip dengan membiarkan serangga beracun. Seseorang akan menempatkan ratusan dari mereka ke dalam sebuah wadah. Kelangsungan hidup terakhir adalah yang paling menonjol di antara mereka semua. Perang 100 kekaisaran hanya mengakui kemenangan. Itu tidak mengakui kekalahan. Jika kalian siap secara mental, maka mulailah. Sekaranglah waktunya untuk membuktikan 1 tahun pelatihanmu. Ucap Song Tae menunjuk ke arah tirai tipis di bagian depan yang tampak memanjang ke arah langit. Suaranya yang rendah dan dalam terdengar di samping telinga semua orang. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala. Mata mereka menatap tirai tipis saat jejak panas liar perlahan naik ke dalamnya. Bagaimana mereka bisa menyusut kembali pada saat ini? Ayo pergi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari beberapa tempat yang tidak diketahui. Segera langit dan bumi bergetar. Gelombang yang menakutkan melonjak seperti kawanan belalang.
Akhirnya mereka bergegas melintasi langit dan menyerbu ke penghalang cahaya yang sangat besar seperti ngengat yang menerkam api. Lindong, ikuti aku dan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Feng Chang meraung ke arah langit dari tembok kota. Matanya merah saat dia menatap Lindong dengan cara yang jahat. Setelah itu, tubuhnya bergegas ke depan memimpin sekelompok besar orang dari kekaisaran awan angin. Serta niat membunuh yang mengerikan saat dia dengan arogan menyerbu ke penghalang cahaya. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat ke belakang Feng Chang. Dengan jilatan lembut bibirnya, dia tersenyum bertanya, "Semuanya, apakah kalian sudah siap?" Ya, semua orang di belakang membuka mulut mereka dan tersenyum. Niat bertarung dengan bangga berdiri di mata mereka. Tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri mereka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi kerajaan super terkuat di kota Wanxiang. Ayo pergi. Lindong tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur saat dia menangkupkan tangannya ke arah Song Tai di udara. Tuan Song, terima kasih atas bantuanmu. Namun serahkan yang lainnya kepada kami. Tubuh Lindong bergegas keluar setelah tawanya terdengar. Dia membawa gelombang suara angin yang deras saat dia menyeberang penghalang cahaya. Little Flame dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan niat bertarung yang mengerikan. Ketika Song Tai menyaksikan kelompok Lindong dari langit saat mereka menyerang penghalang cahaya dengan niat bertarung yang mengerikan, sebuah kekaguman melintas di matanya. Dia tahu bahwa jika kelompok Lindong bisa lulus uji coba ini, reputasi mereka kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah inti. Apakah mereka naga atau hanya cacing akan ditentukan oleh pertempuran ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.